Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita bertemu kembali dengan materi bab 3, yaitu KD 3.5, yakni mengidentifikasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca, dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 351, menjelaskan informasi teks eksposisi, gagasan, dan fakta dalam artikel ilmiah populer. 3.5.2 yaitu menjelaskan pola-pola pengembangan teks eksposisi, gagasan, dan fakta dalam artikel ilmiah populer. 3.5.3 yaitu simpulan teks eksposisi berdasarkan gagasan umumnya. Kita mulai dengan kurang satu KD, satu indikator, yaitu 3.5.4 yaitu jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Jadi dari materi dari KD tadi dan indikator, maka kita lihat bagian-bagian yang akan kita pelajari hari ini adalah: 1. Pengertian teks eksposisi. 2. Unsur-unsur teks eksposisi. 3. Pola pengembangan teks eksposisi. 4. Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Dan yang kelima, simpulan teks eksposisi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulis yang singkat, padat, dan akurat. Singkat, padat, dan akurat itu artinya kalimat yang digunakan itu harus mampu dipahami oleh si pembaca. Isinya harus mempunyai gagasan dan fakta yang padat dan akurat, artinya sesuai apa adanya. Yang kedua adalah unsur-unsur teks eksposisi. Di dalam unsur-unsur teks eksposisi itu terbagi atas 2 bagian besar, yaitu 1 gagasan dan yang kedua adalah fakta. Kita bahas yang pertama, yaitu gagasan. Disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh kalimat: jika pemerintah tidak dapat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan.
Yang kedua adalah tentang fakta. Itu tadi adalah contoh sebuah gagasan. Nah, kalau fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan meyakinkan halayak agar memahami benar isi teks tersebut. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Riau. 3. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Jadi yang pertama adalah pola umum khusus, yang kedua adalah pola khusus umum, yang ketiga pola ilustrasi, dan yang keempat pola perbandingan. Jadi kita akan melihat 4 pola dalam pengembangan teks dalam pengembangan teks eksposisi itu. 1, kita akan melihat pada teks pola umum khusus. Di dalam pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian disebut sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah pola khusus umum. Jadi kalau tadi itu adalah pola umum khusus, yang kedua adalah pola khusus umum. Di dalam pola umum khusus ini, bagian terakhir dari bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi sebagai bukti tentang suatu pendapat. Yang berikut adalah pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini berisi pengalaman-pengalaman pribadi, merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Saya ulangi, pola ilustrasi dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan sesuatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan atau lebih kuat. Itu disebut pola perbandingan. Yang berikut, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang isi
teks eksposisi, yaitu gagasan utamanya. Di dalam teks eksposisi, gagasan utama itu dia pertama disebut gagasan deduktif, yang kedua gagasan induktif, dan yang ketiga gagasan campuran. Ya, kita lihat yang pertama yaitu gagasan deduktif. Maaf, bukan gagasan tapi paragraf deduktif. Jadi gagasan utama itu dia letaknya pada paragraf, di dalam paragraf deduktif, di dalam paragraf induktif, dan di dalam paragraf campuran. Nah, kalau kita lihat yang pertama yaitu paragraf deduktif, adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau gagasan ini dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, ustazah akan kirim dalam WA kalian, tetapi kalian akan lihat bahwa yang ustazah garis bawahi pada awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Nah, yang berikut, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf ini berisi gagasan yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf atau kalimat penutup paragraf. Contoh akan ustazah kirim lewat WA. Tetapi ingat, yang ustazah garis bawahi itulah yang disebut dengan paragraf induktif, di mana gagasan utamanya berada pada akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Dalam paragraf ini, dua kalimat utama dalam satu paragraf. Jadi terdapat dua kalimat utama atau di dalam satu paragraf. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contoh akan ustazah kirim di WA dan perhatikan yang ustazah garis bawahi. Oke. Yang terakhir adalah menyimpulkan teks eksposisi atau menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, maka kita harus mengetahui kalimat utama itu apa. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Gagasan utama atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti di dalam sebuah paragraf. Langkah yang berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, kita akan memperhatikan teksnya. Maka yang pertama adalah kita harus menyimpulkan, kita akan membaca judul sebuah teks itu. Maksudnya apa? Sehingga setelah kita membaca atau memperhatikan isi teks, kita akan dapat mengetahui secara keseluruhan maksud dan tujuan daripada teks tersebut. Yang kedua, temukan gagasan utama di setiap paragraf. Artinya kita membaca paragraf, kemudian kita mencari hal yang paling penting di dalam paragraf. Itu yang merupakan gagasan utama. Apakah gagasan utama itu dia terletak pada awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif,
atau dia berada pada akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, atau dia ada pada awal paragraf dan akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama pada setiap paragraf dengan memperhatikan hal-hal yang paling penting di dalam gagasan utama itu. Maka kalau kita sudah rangkaikan gagasan utama dalam setiap paragraf, maka kita akan mengetahui kesimpulan daripada paragraf atau teks eksposisi tersebut. Jadi setiap teks eksposisi kita akan temukan gagasan pada setiap paragraf. Jadi setelah kita temukan, kita rangkaikan menjadi satu paragraf yang sederhana dan tidak mengubah isi pada paragraf tersebut. Ya. Jadi contoh daripada paragraf deduktif dan induktif itu akan Ustazah kirim di WA. Dan sekali lagi Ustazah tegaskan, yang digarisbawahi itulah yang disebut dengan gagasan utama. Mungkin untuk sementara ini yang bisa Ustazah berikan pada kesempatan kali ini. Moga apa yang Ustazah berikan bermanfaat bagi kalian. Jaga kesehatan di rumah, taat pada orang tua, hormat pada guru. Kuatkan niat untuk belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.